An-Nida TV menebar hikmah bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita, baik itu nikmat jasmani berupa kesehatan maupun nikmat rohani, yaitu bersemayamnya iman dan Islam dalam jiwa ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Sesungguhnya seorang hamba tidak akan bisa menjadi seorang hamba yang sempurna, bahkan dia akan menjadi seorang yang sirna tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang selalu tercurahkan kepadanya setiap waktunya, setiap detiknya. Dan setiap hamba mendapatkan nikmat Allah berbeda antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi seringkali hamba itu salah dalam menilai nikmat Allah. Mereka menilai nikmat Allah adalah nikmat duniawi, nikmat materi, nikmat jabatan, dan nikmat berbagai macam keuntungan-keuntungan dunia yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berkali-kali mengingatkan kita semua bahwa kenikmatan yang terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba adalah kenikmatan iman dan Islam. Lihatlah Fir'aun dengan segala singgasananya dan kemegahan kerajaannya, kekuatan tentaranya, dan fasilitas yang dimilikinya. Ketika nikmat dunia ini melekat padanya, tanpa adanya nikmat rohani berupa iman dan Islamnya dia kepada Allah, ternyata dia menjadi orang yang sempit hatinya, menjadi orang yang congkak, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tidak tahu diri dan bertindak semena-mena. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah, dihinakan, tercebur atau tenggelam dalam laut merah yang melipasnya. Lihatlah Qarun dengan hartanya yang melimpah, yang dulunya adalah orang yang papa, didoakan oleh Nabi Musa menjadi orang yang kaya, akan tapi lupa daratan. Akhirnya Allah tenggelamkan dia dengan hartanya. Dan dia adalah seluruh manusia yang diberi fasilitas duniawi oleh Allah, ketentraman, kedamaian tidaklah ada pada diri mereka. Hanya dengan iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-hamba itu menjadi orang pilihannya, menjadi orang yang dicintainya. Dan Allah mengatakan, wa kana bil mu'minina rahima. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mengetahui tidak ada jalan yang sampai kepada Allah melainkan jalan Islam ini. Tidak ada suatu amalan yang bisa diterima oleh Allah melainkan amalan dengan Islam ini.
Di dalam surah Al-Imran Allah SWT menjelaskan, Inna dina indallahi al-Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan Allah mengatakan, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari selain Islam, maka dia akan diterima oleh Allah dirinya, apapun amalannya, apapun kebaikannya, dan dia nanti di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ketika kita mengetahui dari dua ayat yang mulia ini bahwa hanya satu jalan yang sampai kepada Allah, yaitu jalan Islam, sungguh beruntung kita hari ini di tempat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menyematkan iman dan Islam dalam jiwa kita. Dan ini karunia terbesar, karena semuanya tidak ada karunia terbesar kecuali iman dan Islam ini, kecuali iman dan Islam. Seandainya nikmat dunia Allah cabut, maka pasti ada penggantinya. Allah jadikan ampunan, Allah jadikan pahala bagi orang yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dunianya. Tetapi bila iman dan Islam dicabut, maka akan ada pengganti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat ini ditambah oleh Allah dengan dipertemukannya kita dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan di dalamnya kita bisa menjaga dan meningkatkan iman dan Islam kita kepada Allah. Dan beruntung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang muslim bertemu dengan bulan yang mulia ini. Di dalamnya penuh berkah, di dalamnya Allah menyelimuti kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, Atakum Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan, syahrul barakah, bulan yang penuh berkah. Yaghshakumullahu fihi, di bulan Ramadan itu Allah merangkul kalian semuanya, menyelimuti kalian semuanya, memeluk kalian semuanya. Sebuah pelukan yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kata Rasulullah, fayunazzilu rahmah, maka dengan pelukan tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kasih sayangnya kepada hambanya. Wa yahuddul khataya, Allah pun mengampuni dosa para hamba-hambanya. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah pun mengabulkan doa para hambanya di bulan itu. Kata Rasulullah, yanzurullahu ila tanafusikum fi, Allah ingin melihat adanya perlombaan di antara kalian dalam beramal saleh, dalam beribadah kepada Allah di bulan-bulan Ramadan tersebut. Dan wa yubahi bikum malaikatahu, Allah pun ingin membanggakan kalian dengan perjuangan kalian dalam beramal saleh, dalam perlombaan kalian, membanggakan kalian kepada malaikat-malaikatnya. Oleh sebab itu kata Rasulullah, fa'arullaha min anfusikumul khairah, perlihatkan bagi diri kalian kepada Allah berbagai macam amal saleh, baik itu puasanya yang ditegakkan dengan baik, maupun puasa yang ditegakkan dengan baik, atau bacaan Quran, atau sedekah, atau amalan-amalan zikir-zikir yang lainnya yang bisa kita panjatkan di bulan ini. Sungguh kata Rasulullah SAW, fa inna syaqiyya, orang yang merugi adalah man hurima fihi rahmatullah, adalah orang yang tidak memanfaatkan dengan baik momentum Ramadan itu, sehingga dia tidak mendapatkan rahmat, kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita dalam Ramadan ini beraneka ragam dalam menyambutnya. Menyambutnya ada dengan sukacita, menyambutnya dengan ada yang penuh derita, bahkan ada yang berat hati dalam melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak mau menyambutnya, masih bergelimang dengan maksiatnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akankah kesempatan yang mulia meraih surga Allah dengan iman dan Islam kita dan dipertemukan dengan bulan yang mulia ini kita sia-siakan? Betapa banyak sembara duniawi kita kejar, namun kita luput untuk meraih hadiahnya. Tak semua orang mendapatkan
pemenangan dari sayembara duniawi tersebut. Tapi sekian banyak orang yang gegap gempita untuk rela berkorban dan meraihnya. Tapi lihat, berapa banyak mereka-mereka yang punya kesempatan untuk meraih kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat nanti. Sayembara dari Allah yang luar biasa, berupa berbagai macam hamparan amal soleh yang mengundang pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita. Tapi berapa banyak di antara kita menyia-nyiakannya, padahal kita melaksanakannya bisa setiap waktu yang kita miliki. Allah tidak membatasi di waktu mana yang kita luang, di situ kita bisa memanfaatkannya, tetapi kita tidak mampu dan tidak ingin untuk memanfaatkannya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Jangan sampai kita menjadi orang yang tertipu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tercela. Jangan sampai kita menjadi orang yang diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan karunia Ramadan ini, ampunan yang besar. Ingat, keimanan dan keislaman yang kita miliki yang diberi oleh Allah adalah sebuah pemberian yang luar biasa, pemberian nikmat yang paling berharga, yang belum tentu kita akan mendapatkan penggantinya dan kebahagiaan setelahnya bila kita sia-siakan kenikmatan itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Beramallah, berjuanglah, berlombalah kita dengan yang lainnya di bulan Ramadan ini. Puasa yang kita jalankan jangan sekedar menjadi puasa yang menahan makan dan minum, tetapi seluruh anggota tubuh kita juga berpuasa. Mata kita berpuasa, lisan kita berpuasa, telinga kita berpuasa, penciuman kita berpuasa, tangan dan kaki kita berpuasa. Tanamkan kejujuran di dalam menjalankannya, sebagaimana kita jujur dalam makan dan minum. Tanamkan adanya muraqabatullah, pengawasan Allah SWT pada diri kita, sebagaimana kita pun tak berani makan dan minum karena kita yakin ada pengawasan Allah di situ, walaupun tak ada manusia melihatnya. Dan betapa banyak orang-orang berpuasa dikatakan Rasulullah SAW tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Rubba sha'imin laysa lahu min siyamin illa al-ju'. Berapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar belaka. Akhirnya kita menjadikan puasa kita seperti ini. Bahkan kalau kita lihat, puasa ini ternyata hanya kita sambut di awal kalinya, di awal waktunya. Pertengahan, akhir kita pun hengkang darinya. Tanyakan pada diri kita, ada apa gerangan? Kenapa kita di dalam menjalankan nikmat yang mulia ini, di dalam menjaga nikmat yang mulia ini yang paling menjamin kebahagiaan kita bagi di dunia maupun di akhirat, ternyata kita tidak bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya? Kenapa kita ketika berpuasa? Kenapa kita ketika salat? Kenapa kita ketika sedekah, membaca Quran, kadang-kadang dilanda perasaan malas, semangat hanya di awal, pupus di tengah jalan. Kita lihat banyak kaum muslimin hanya berbulan puasa mereka berpuasa. Yang berpuasa pun hanya sekedar menahan makan dan minum. Sholat tarawihnya pun hanya di awal-awal sholat. Namun pertengahan dan selanjutnya kita lihat saf-saf semakin berkurang. Dan kita pun demikian pula hanyut dalam berbagai macam pentas diskon duniawi untuk menyambut Idul Fitri dan lupa bagaimana keadaan kita Ramadan ini. Apa kita sudah benar-benar optimal ibadah kita atau tidak? Padahal ibadah ini tujuannya untuk mencapai insan yang memiliki derajat takwa yang unggul di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang kita lupa tentangnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang hanya semangat di awal, pupus di tengah jalan, gugur di akhir perjalanan. Apa satu hal tersebut? Satu hal tersebut adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah melandasi ibadah kita dengan cinta, tidak pernah melandasi puasa kita dengan cinta, tidak pernah melandasi salat kita dengan cinta, tidak pernah melandasi amal ibadah kita yang lainnya, baca Al-Quran, bersedekah dan yang lainnya dengan cinta. Akhirnya kita pun menjalankannya seadanya. Kalau memang benar ada cinta dalam hati kita, maka sering ada pepatah mengatakan, belalah dadaku, kau akan tumbuh cintaku padamu. Artinya
muncul pengorbanan, walaupun pengorbanan itu harus tebus dengan nyawa. Dia rela memberikannya, dia rela mempertaruhkannya demi meraih kesenangan, keridhaan yang dicintainya. Kenapa ini tidak kita bawa ke dalam ibadah kita kepada Allah? Kita hanya mengenal cinta untuk perkara-perkara nista. Kita tidak mengenal cinta dalam masalah iman. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Bukhari, "Man shoma Ramadan." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lainnya, "Man qama Ramadan." Siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, yang motivasinya karena iman. Iman di sini cinta karena Allah, rela berkorban untuk Allah, wa ihtisaban, dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa orang itu yang telah lalu. Masyaallah muslimin. Lihat hadis ini. Kita orang yang bergelimang dengan dosa. Hari-hari yang kita lewati tak pernah luput dari dosa. Ada kesempatan untuk menghapuskan dosa kita. Ada kesempatan untuk meraih cinta Allah kepada kita, kasih sayang Allah kepada kita, dengan kita mendekatkan diri kepada Allah yang kita topang dengan cinta kepadanya. Kenapa puasa kita sering lubang? Kenapa puasa kita sering asal-asalan? Solat kita pun sering asal-asalan. Bahkan kita mengambil solat yang paling cepat, ekspres, daripada solat yang mendatangkan khusyuk dan tumanina. Alasannya satu, karena tidak ada cinta antara diri kita. Tidak ada cinta terhadap diri kita dalam beribadah kepada Allah. Padahal cinta modal utama. Tidak akan bisa sampai tuntas menjalani ibadah kepada Allah tanpa cinta. Dan disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 perkara yang mana bila 3 perkara itu ada pada seorang, maka dia pasti akan merasakan lezatnya iman, tentram jiwanya, tenang batinnya, bahagia hidupnya. Apa itu? Pertama, dan ini yang paling penting, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara 3 hal yang disebutkan, yang pertama adalah an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya adalah zat atau 2 sosok yang paling dicintainya daripada yang lainnya. Dia lebih mendahulukan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Ketika sudah Allah memerintahkan, ketika Rasulullah SAW memerintahkan, maka dia datangi perintah itu dengan tegap gempita, dengan sepenuh jiwa, dengan sekuat tenaga. Dan ketika Allah dan Rasulnya melarang, maka dia jauhi demi untuk meraih kecintaan Allah dan Rasulnya untuk dirinya. Ini masyaallah. Kenapa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rela berjuang, berjihad di jalan Allah, meninggalkan istri dan anak mereka, bahkan rela mengorbankan jiwa harta mereka? Jawabannya satu, karena cinta. Kalau tanpa cinta, mustahil kita bisa mengabadikan sebuah ibadah. Dan orang beriman tak bisa lepas dari cinta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, hingga dia menjadikan aku orang yang paling dicintai di kalangan manusia, min walidihi, bahkan daripada bapaknya, wa waladihi, bahkan dari anaknya sendiri. Dia mendahulukan cintanya kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nas, dan di antara manusia, man yattakhidhu min dunillahi andada, ada orang-orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan persembahan yang disekutukan kepada Allah. Anda dia asyik dengannya, atau dia lebih mementingkannya, atau dia lebih mentaatinya, atau lebih condong kepadanya daripada kepada Allah. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah, mencintai semuanya itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Padahal walladzina amanu, orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cintanya mereka kepada Allah jauh lebih utama
jauh lebih optimal daripada cinta mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita introspeksi diri. Mumpung Ramadan masih di awal perjalanan ini. Ya. Mari kita latih ibadah ini kita tegakkan dengan sebaik-baiknya. Dengan modal cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada perubahan nilai yang ada pada diri kita? Akhlak kita, sifat terjadi kita, perilaku kita. Ya. Entah kita dalam muamalah, lebih-lebih dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak ada perubahan yang sangat dramatis dalam perjalanan ibadah kita di bulan puasa? Padahal puasa dan sekian kali menjemput kita. Dan setiap kali kita melaksanakannya sebulan penuh lamanya. Padahal kalau ini dalam hitungan duniawi, orang yang terterpa dalam sebuah training yang dilakukan setiap kali dan waktunya setiap kali adalah 1 bulan, pasti dia akan menjadi orang yang handal, menjadi orang senior, menjadi orang yang pakar di dalamnya. Namun apa yang terjadi pada diri kita? Kita yang berumur dalam mungkin 40 tahun, 30 tahun, 30 kali kita berpuasa. Apa hasilnya? 50 tahun kita umurnya, 40 tahun kita berpuasa. Apa hasilnya? Ada apa semuanya itu? Kenapa tidak berubah nilai pada diri kita? Jawabannya satu. Puasa yang kita jalankan, ibadah yang kita jalankan di bulan Ramadan ini tidak kita topak dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak berpengaruh pada diri kita, sehingga kemaksiatan terus mewarnai diri kita semuanya. Benar apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah kalimat nasihatnya, ta'sil ilaha, Anda selalu bermaksiat kepada Allah, wa anta tudhiru hubbahu, taz'amu annaka tuhibbahu. Anda mengaku Anda mencintainya, Anda bermaksiat pada Allah, tapi Anda mengaku mencintainya. Fadzakal amru fil qiyas badi'un. Sungguh perkara ini amat aneh dalam masalah cinta mencintai. Kenapa? Lau kana hubbuka lillahi sadiqan la ta'tahu. Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu benar-benar tulus, tulen, sejati, engkau pasti akan mentaatinya. Engkau pasti akan menegakkan perintahnya dengan sebaik-baiknya. Engkau pasti akan menjaga larangannya dengan sebaik-baiknya. Karena innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Orang yang cinta, orang yang mencintai, dia akan selalu mentaati apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. Mudah-mudahan sekali lagi ini introspeksi buat kita semuanya untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadikan ibadah kita, puasa kita, salat kita, amal-amal ibadah kita yang lainnya, khususnya di bulan Ramadan ini dan nantinya di luar Ramadan, kita landasi dengan cinta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan ini kita bisa menuntaskannya, kita bisa menjalankannya dengan baik, rukunnya tegak, syaratnya tegak, dan amalan itu pun akan mendatangkan keridhaan Allah pada kita semuanya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.